Yang pertama, rule pendapatan. Supaya tidak menyulitkan, ini perlu dilihat karena kalau di dalam Excel-nya ini kecil-kecil berwarna kuning. Ya. Jadi data yang bisa masuk database adalah semuanya ini dan. Artinya di dalam logika, di dalam matematika, di dalam penyusunan aplikasi, kalau dan itu artinya semua harus terisi dan harus benar. Kalau salah satu salah, maka tidak akan masuk ke dalam database. Yang pertama, kode rekening. Kode rekening harus terisi. Dan kita mengetahui bahwa patokan kita, jadi patokan kuncinya itu kode rekening. Jadi ini tidak boleh salah. Ya. Kemudian yang kedua adalah uraiannya. Semua juga uraian itu sudah ada dan sesuai pengalaman tahun lalu, maka jenis uraian itu sudah disusun di dalam Excel-nya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Excel-nya ini uraiannya sudah dicoba disusun. Maksudnya sebetulnya supaya tidak terlalu merepotkan para pendamping dan kemungkinan kesalahan uraian. Kalau kita lihat lebih lanjut bahwa tagging itu baru muncul kalau sudah ada verifikasi. Yang penting adalah bagaimana soal tagging. Taggingnya berkaitan dengan sarpras dan non-sarpras. Ya, tentu saja kita sama-sama ketahui bisa jadi ada kode rekening yang berbeda dan ada uraian yang berbeda. Kemudian anggaran, jelas ini harus terisi. Kemudian sumber dana, bahwa selain hal ini, nanti soal tagging akan mempengaruhi cara kita melihat implementasinya. Jadi diberi catatan bahwa kode rekening yang dipakai adalah lampiran A2 di dalam Siskudes maupun berbasis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian rule untuk belanja, aturan-aturan untuk supaya data belanja bisa masuk ke database. Ini semuanya juga dan, artinya tidak boleh ada kecuali. Gitu. Jadi semuanya dan, tidak boleh ada kecuali. Kode rekening, kembali lagi kami ingatkan, kode rekening ini kunci untuk menghubungkan berbagai data di dalam APBDes. Kemudian uraian, seperti tadi ya, uraian sengaja di dalam template-nya disebutkan supaya kemungkinan salah ketik itu menjadi kecil. Kemudian anggaran dan sumber dana. Ini jangan sampai tidak memahami singkatan-singkatannya. Kalau enggak ya gampang, tinggal tanya kepada desa apa singkatan-singkatan itu di dalam sistem keuangan desa. PAD, pendapatan asli desa, ADD, alokasi dana desa, DDS, ini dana desa. Kalau dulu DD, kemudian semua dibakukan 3 huruf jadi DDS, PBH, bagi hasil, kemudian PBK, bantuan dari kabupaten, PBP, bantuan dari provinsi, dan sebagainya. SDD, siltap yang berasal dari dana desa. Kalau sumber dana lebih dari satu sumber untuk satu kegiatan, maka dipecah dulu, kode rekening dan uraiannya itu tetap sama, tetapi anggaran dan sumber dananya beda. Jadi bisa jadi satu kode rekening, satu uraian, kemudian ada misalnya 50 juta dari ADD, kemudian kode rekening yang sama, kegiatan yang sama, 25 juta dari DDS atau dana desa. Jadi dibuat seperti itu. Ini untuk bisa melihat satu kegiatan mungkin nggak terdiri dari berbagai dukungan pendanaan. Kan di dalam Excel template-nya itu bahwa kode rekening yang dipakai lampiran A1 di dalam Siskudes atau Permendagri, di situ ada daftar kode rekening bidang, subbidang, dan kegiatan. Cuma sampai di situ. Sumber dana SLP, Silpa dari dana lain selain dana desa. Kalau SDD adalah Silpa dari dana desa. Jadi ini kode-kode tambahan sesuai dengan pengalaman dari
pendamping ketika mengisikan APBDes di tahun 2022. Kemudian bagian ketiga dari APBDes, rule pembiayaan, ini kembali lagi isinya rule itu N ya, dan bukan or atau ya. Jadi dan berarti semua harus terisi, kembali kode rekening, kemudian uraian, kemudian anggaran, serta sumber dana. Kode rekening yang dipakai adalah lampiran A2, kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian khusus silpa yang berasal dari dana desa, maka diisi yang sebelumnya bersumber dari dana desa diisi DDS. Jadi silpa yang berasal dari dana desa, kemudian di situ tetap ditulis dengan DDS supaya bisa terkoneksi dengan data dana desa tahun sebelumnya dan sebagainya. Seperti itu. Kemarin sudah ditunjukkan mengenai hal ini. Nanti dilihat di dalam template supaya tidak tidak ada kesulitan. Ini ditunjukkan satu kegiatan, satu kode rekening. Di situ ada sumber dari dana desa, yaitu 16,8 juta. Kemudian sumber dari PADes 10,8 juta. Kemudian ada juga dari silpa dana desa tahun lalu, maka disebut sebagai SDD. Ini contohnya ada silpa tahun lalu, kemudian tahun ini digunakan untuk rehabilitasi jembatan milik desa. Maka ditulis sumbernya adalah SDD. Nah, kemudian setelah masuk, nah ini. Jadi kalau kita lihat di bagian taggingnya, ini bisa Sarpras dengan padat karya tunai desa, Sarpras yang dikerjakan tidak melalui skema padat karya, dan kemudian non-Sarpras. Ini tradisi dari sejak dulu ada pengisian data untuk dana desa, CPD sejak dulu. Itu salah satu yang diunggulkan adalah adanya pengetahuan mengenai dana desa untuk Sarpras. Makanya tradisi yang baik ini tetap dipertahankan, yaitu ada Sarpras, cuman sekarang ada PKTD dan non-PKTD serta non-Sarpras. Kemudian Peraturan Menteri Desa nomor 8 2022, yaitu prioritas penggunaan dana desa untuk 2023. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dulu sebelum masuk kepada tagging mendukung SDGs desa. Mendukung SDGs desa relatif sudah lebih pasti, karena rekan-rekan sekalian sebetulnya bisa melihat di dalam web sid.kemendesa.go.id. Jadi di sana diperlihatkan. Nah, untuk tagging PKTD, Sarpras, non-Sarpras, ini yang di tagging apakah ada padat karya tunai desa. Kembali kami sampaikan, kalau ini tidak di tagging, nanti implementasi PKTD tidak terisi. Jadi makanya perlu hati-hati, yang penting lagi adalah perlu bertanya dan diskusi dengan desa, apakah pembangunan sarana dan prasarana tertentu itu menggunakan skema padat karya atau tidak. Ya, jadi pentingnya tagging di sini, karena kalau itu tidak diklik padat karya tunai desa, itu maka menjadi tidak muncul di dalam implementasinya. Kemudian tagging berikutnya, apakah masuk dalam skema non-PKTD. Kita ketahui sesuai data dari para pendamping, karena PKTD ini tidak langsung muncul di dalam APBDes gitu, tapi ini satu mekanisme, kalau dalam biologi disebut enzim begitu. Jadi itu tidak ikut mengubah, tidak ikut berubah. Nah, yang kita akan bicarakan lebih detail pada awal pertemuan ini, itu terutama berkaitan dengan tagging Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022, yaitu prioritas penggunaan dana desa 2023.
Ada 3 aspek kita sama-sama mengetahui, yaitu pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi serta penanganan bencana. Kemudian karena tahun 2023 ini APBDes di tagging tidak hanya dana desa, maka perlu adanya komponen untuk tagging bagian pemerintahan desa. Maka di situ ada gaji dan tunjangan Kades, gaji dan tunjangan perangkat desa serta para pegawai desa, kemudian tata ruang desa yang sebentar lagi masih dalam koreksi dari Bapak Menteri untuk keputusan Menteri Desa mengenai tata ruang untuk pembangunan desa, peta desa, untuk administrasi desa, dan lainnya. Mengapa tidak semuanya ada di situ? Karena sebagian sudah masuk ke dalam tagging di atasnya. Contohnya dana operasional pemerintah desa. Karena itu sudah masuk di dalam tagging program prioritas nasional, maka tidak masuk ke dalam bagian pemerintahan desa dan lainnya, seperti itu. Kemudian misalnya soal pendataan itu sudah di tagging di dalam program prioritas nasional. Jadi kita lihat satu persatu, hanya untuk mengingatkan saja, pemulihan ekonomi nasional, taggingnya itu BUMDes. Semua yang berkaitan dengan BUMDes di tagging di situ. Kemudian desa wisata. Ini kenapa dibuat lebih mudah seperti ini? Karena kalau rekan-rekan sekalian membaca Permendes 8, misalnya ya, antara pemulihan ekonomi nasional nomor 1, yaitu BUMDes, dan nomor 3, kalau kita tidak pastikan berbeda, nanti pas tagging akan mengalami bisa mengalami kesulitan. Masuk dalam 1 atau masuk dalam 3. Kalau PLD, kalau PD mengalami kesulitan, maka itu akan berimbas sampai level nasional. Jadi kalau kita baca permennya, usaha ekonomi produktif, terutama BUMDes, itu nomor 3. Jadi karena itu mungkin rekan-rekan menjadi ragu-ragu ya, masuk ke 3 apa masuk ke 1. Jadi untuk mempermudah, semua BUMDes masuk 1. Kemudian kalau ada selain BUMDes, masuk 3. Apa sih contohnya? Ya contohnya kalau ada dukungan terhadap misalnya UMKM yang ada di desa misalnya. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan untuk membantu keluarga. Jadi ya kalau dulu ada namanya usaha ekonomi keluarga. Jadi seperti itu akan masuk ke nomor 3. Kemudian program prioritas nasional. Pendataan sesuai yang ada di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 8 2022, dana desa itu digunakan untuk, atau APBDes digunakan untuk pendataan SDG desa dan pendataan IDM. Kita mengetahui kemarin surat untuk pendataan IDM sudah digulirkan. Saya kira sebentar lagi harusnya sudah muncul di dalam DRP gitu, sehingga semua rekan-rekan pendamping bisa mudah untuk mendownloadnya. Jadi ini untuk pendataan. Kemudian ketahanan pangan, kemudian stunting, SDM desa, ini salah satu hal baru yang dimunculkan antara lain adalah prioritas perpustakaan desa. Kita mengetahui bahwa karena langkanya perpustakaan desa, maka seringkali ketika dibuat satu model pembangunan desa, salah satu ciri ketika desa itu semakin meningkat status perkembangannya adalah ketika di sana muncul perpustakaan. Jadi lazimnya desa yang sudah maju dan mandiri itu lazimnya memiliki perpustakaan. Karena itu di dalam Permendes ini kemudian dimunculkan adanya prioritas SDM, diantaranya perpustakaan desa. Kemudian keterlibatan masyarakat, layanan kesehatan, dana operasional pemerintah desa, penanggulangan kemiskinan, BLT dana desa. Di mitigasi dan penanganan bencana, ada mitigasi untuk bencana alam dan non-alam. Jadi kita terutama akan melihat bagian ini. Kalau yang bagian pendukung SDG desa ini, nanti kami tunjukkan satu strategi yang mudah untuk memastikan
hal ini. Ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana kondisi kalau kita ingin melihat terutama yang bagian SDGs desa.